unsur adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat fisis dan sifat kimia unsur. Sistem periodik unsur modern sampai tahun 2011 terdiri atas 118 unsur. 98 diantaranya ditemukan secara alami dan 20 lainnya disintesis di laboratorium. Kelimpahan unsur di alam. Yang pertama, kelimpahan unsur-unsur di kulit bumi. Unsur O memiliki kelimpahan 49,20%. Unsur Si memiliki kelimpahan 25,67%. Unsur Al memiliki kelimpahan 7,50%. Unsur Fe memiliki kelimpahan 4,71%. Unsur Ca memiliki kelimpahan 3,39%. Unsur Na memiliki kelimpahan 2,63%. Unsur K memiliki kelimpahan 2,40%. Unsur Mg memiliki kelimpahan 1,93%. Kelimpahan senyawa di udara kering di bumi. Rumus N2 memiliki kelimpahan 78,09%. Rumus O2 memiliki kelimpahan 20,94%. Rumus Ar memiliki kelimpahan 0,934%. Rumus CO2 memiliki kelimpahan 0,0315%. Rumus Ne memiliki kelimpahan 0,0018%. Rumus He memiliki kelimpahan 0,00052%. Rumus CH4 memiliki kelimpahan 0,00012%. Rumus Kr memiliki kelimpahan 0,00010%. Yang ketiga, kelimpahan unsur di perairan bumi. Unsur O memiliki kelimpahan 85,84%. Unsur H memiliki kelimpahan 10,82%. Unsur Cl memiliki kelimpahan 1,94%. Unsur Na memiliki kelimpahan 1,08%. Unsur Mg memiliki kelimpahan 0,13%. Unsur S memiliki kelimpahan 0,09%. Unsur Ca memiliki kelimpahan 0,04%. Unsur K memiliki kelimpahan 0,04%. Sumber unsur di alam. Unsur di bumi secara alami dapat ditemukan di dalam bentuk unsur bebas atau mineral. Mineral atau biji adalah zat yang terbentuk secara alami yang mengandung bermacam-macam unsur dengan kadar tinggi dan dapat dituliskan dalam suatu rumus mineral. Unsur logam kebanyakan ditemukan dalam bentuk bebasnya, tidak membentuk senyawa. Unsur gas mulia hanya ditemukan dalam bentuk gas monoatomik di alam. Kalau halogen, unsur F memiliki mineral fluorspar atau fluorid dan kriolit. Unsur Cl memiliki senyawa atau mineral air laut. Unsur Bl memiliki mineral air laut atau bromokirit. Unsur I memiliki mineral air laut. Unsur Sn memiliki mineral kasiterit. Unsur Pb memiliki mineral galena dan anglesite. Unsur C memiliki mineral intan dan grafit. Berdasarkan kandungan mineralnya, secara umum mineral dibagi menjadi 1. Unsur bebas. Contohnya belerang intan. 2. Sulfida. Contohnya pirit, kalkopirit. 3. Oksida. Contohnya hematit dan bauksit. 4. Halida. Contohnya kriolit dan halit. 5. Karbonat. Contohnya dolomit dan pualam. 6. Sulfat. Contohnya garam Inggris. 7. Fosfat. Contohnya fluorapatit. 8. Silikat. Contohnya feldspar dan kuarsa. Kimia unsur logam. Unsur logam terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada logam alkali.
Unsur-unsur dalam logam alkali itu terdapat pada golongan 1A, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Berikut ini adalah sifat-sifat logam alkali secara umum dan juga sifat-sifat fisiknya. Sifat kimia dari logam alkali ini adalah yang pertama sangat reaktif terhadap air, yang kedua pembentuk basa kuat dalam air, dan yang terakhir dia merupakan reduktor kuat dan juga konduktor yang baik. Untuk reaksi-reaksi dengan unsur lain, yang pertama ada reaksi dengan air itu akan membentuk basa alkali dan hidrogen. Dengan hidrogen akan membentuk hidrida alkali. Dengan oksigen, apabila dengan oksigen cukup akan membentuk oksida alkali. Sedangkan dengan oksigen berlebih akan membentuk peroksida alkali. Sedangkan untuk unsur kalium, rubidium, dan juga cesium akan membentuk superoksida alkali. Yang terakhir, apabila bereaksi dengan halogen akan membentuk halida alkali. Berikut ini adalah merupakan beberapa pemanfaatan dari logam alkali. Yang pertama ada dari litium. Litium ini digunakan untuk mengisi baterai litium ion. Dia juga digunakan untuk menambah daya tahan korosi aluminium. Yang kedua ada natrium. Natrium ini dia merupakan reduktor untuk menghasilkan talium. Dia juga merupakan pendingin reaktor nuklir. Kemudian juga bisa mengisi lampu jalan raya. Kemudian, natrium ini digunakan juga dalam NaOH, yaitu untuk membuat sabut dan kertas. Juga untuk NaCl, yaitu garam dapur. Kemudian ada NaHCO3, yaitu soda kue. Dan yang terakhir ada Na2CO3, yang digunakan untuk pengolahan air, pembuatan sabun, deterjen, obat, kertas, dan kaca. Yang terakhir ada pemanfaatan dari kalium. Untuk Ki dan KBr digunakan pada fotografi, yaitu sebagai garam. Yang kedua ada KNO4, itu digunakan sebagai disinfektan. Dan yang terakhir itu ada KCl dan K2SO4 yang digunakan dalam campuran pupuk. Jenis unsur logam yang kedua adalah logam alkali tanah. Logam alkali tanah ini terdiri dari unsur-unsur dari golongan 2A, yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan juga barium. Berikut adalah beberapa sifat umum dan juga sifat fisik dari logam alkali tanah. Sifat kimia dari logam alkali tanah ini adalah yang pertama, ia reaktif dengan air, kecuali unsur berilium dan juga magnesium. Yang kedua, ia membentuk basa kuat dalam air, tetapi lebih lemah daripada basa alkali. Dan yang terakhir, dia merupakan reduktor yang kuat, tetapi lebih lemah dari alkali, dan juga konduktor yang baik, tetapi lebih baik daripada alkali. Ini adalah reaksi-reaksi pada logam alkali tanah. Yang pertama ada reaksi dengan air. Dengan air, logam alkali tanah akan menghasilkan basa alkali tanah dan hidrogen. Kemudian, dengan oksigen, ia akan menghasilkan oksida alkali tanah. Dengan halogen akan menghasilkan halida alkali tanah. Dengan asam kuat akan menghasilkan garam dan juga hidrogen. Dan yang terakhir, dengan basa kuat akan menghasilkan basa yang lain dan hidrogen. Bagaimana dengan pemanfaatan dari logam alkali tanah? Di sini akan dibahas dua unsur. Unsur yang pertama yaitu magnesium. Magnesium yang beraliasi dengan aluminium menjadi magnesium, yaitu MgAl, itu digunakan untuk bahan konstruksi bangunan, kendaraan, kapal laut, dan pesawat terbang. Yang kedua, dia juga digunakan untuk mencegah korosi pipa bawah tanah. Yang ketiga, ada MgOH2, itu untuk obat MAH. Yang terakhir ada MgCl2 6H2O yang digunakan untuk kain, kertas, dan keramik. Unsur yang kedua ada kalsium, Ca. Pemanfaatan kalsium ini yang pertama ada CaOH2 yang digunakan untuk pengolahan air dan pembuatan soda. Yang kedua ada CaCO3 yang digunakan untuk beton, batu bata, dan marmer bangunan. Yang ketiga ada CaO digunakan dalam industri besi, semen, soda, dan kaca. Dan yang terakhir ada CaC2 digunakan untuk membuat gas asetilena atau C2H2. Sekarang kita akan masuk ke dalam cara pembuatan dari logam alkali dan logam alkali tanah. Ada 3 cara pembuatannya. Yang pertama, secara umum digunakan cara elektrolisis cairan atau lelehan garam halidanya. Berikut adalah reaksi yang terjadi. Yang kedua ada reaksi pembentukan natrium, yaitu dengan proses Down. Dan prosesnya adalah seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah cara pembuatan magnesium, Mg, yaitu digunakan sindrom Down. Dan berikut adalah prosesnya. Unsur selanjutnya dalam unsur logam ada unsur periode ketiga. Unsur periode ketiga ini terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorida, dan argon. Berikut ini adalah sifat-sifat dari unsur periode ketiga.
Berikut ini adalah beberapa pemanfaatan dari unsur periode ketiga. Yang pertama ada aluminium. Selain yang disebutkan dalam fungsinya dengan aliasi magnesium, aluminium juga digunakan untuk bahan peralatan dapur dan kemasan kaleng. Dan juga ada KAlSO42, itu tawas digunakan untuk penjernihan air. Kemudian unsur kedua ada silikon. Silikon ini merupakan bahan baku dari mikroprosesor komputer, kalkulator, dan baterai solar. Kemudian silikon juga digunakan sebagai bahan baku kaca, tanah liat, dan semen. Yang terakhir, silikon ini khususnya Na2SiO3 digunakan untuk bahan pembuatan sabun. Kemudian ada fosfor. Fosfor ini yang pertama ada H3PO4 digunakan untuk bahan baku pupuk superfosfat, pembersih lantai, dan insektisida. Yang kedua ada Na5P3O10 STPP, itu digunakan untuk campuran deterjen. Yang ketiga ada POCl3 digunakan untuk bahan pemadam kebakaran. Dan yang terakhir ada P4O6 dan P4O10 yang digunakan sebagai bahan baku pupuk. Yang terakhir ada unsur belerang atau sulfur. Sulfur ini yang pertama ada H2SO4 atau asam sulfat digunakan untuk pengisi aki dan bahan peledak. Yang kedua ada NH42SO4, itu digunakan sebagai bahan baku pupuk Za. Dan yang terakhir ada FeSO4 7H2O digunakan untuk bahan baku tinta. Berikut adalah cara pembuatan dari dua unsur di unsur periode ketiga. Yang pertama ada pembuatan dari aluminium, yaitu dengan proses Hall-Héroult. Proses ini terdiri dari yang pertama pelarutan bauksit, yang kedua pengendapan, dan yang ketiga pemanasan. Yang kedua adalah unsur silikon. Silikon ini dibuat melalui proses reduksi kuarsa. Yang tahapannya yang pertama ada reduksi kuarsa, ada pemurnian, dan juga pengendapan. Unsur terakhir dari unsur logam adalah unsur logam transisi. Logam transisi ini terdiri dari unsur-unsur yang terdapat pada golongan D. Ciri-ciri umum dari logam transisi ini merupakan yang pertama dia bersifat paramagnetik pada umumnya. Yang kedua dia ion dan senyawanya itu berwarna. Yang ketiga dia mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi. Yang keempat dia dapat membentuk senyawa ion kompleks. Yang kelima dia juga berfungsi sebagai katalis reaksi. Dan yang terakhir dia memiliki ikatan logam sehingga keras dan konduktor yang baik. Kemudian ada sifat-sifat kemagnetan dari logam transisi. Yang pertama ada sifat diamagnetik. Diamagnetik ini terdapat pada unsur Cu, Zn, Ag, Cd, Au, dan Hg. Kemudian ada sifat paramagnetik yang terdapat pada unsur logam transisi pada umumnya. Dan yang terakhir ada sifat ferromagnetik yang terdapat pada Fe, Co, dan Mi. Kemudian ini adalah pemanfaatan dari beberapa unsur logam transisi. Yang pertama ada dari scandium, Sc. Itu digunakan untuk lampu listrik intensitas tinggi. Yang kedua ada titanium. Titanium ini merupakan bahan konstruksi tank dan roket, kemudian juga bahan implan gigi, penyambung tulang, dan struktur penahan katup jantung. Yang ketiga ada kromium. Kromium ini merupakan logam penyepuh atau electroplating. Kemudian juga campuran, aliasi, dan pelapis logam. Yang terakhir ada H2CrO4, itu digunakan untuk membersihkan peralatan lab. Yang keempat ada mangan, contohnya MnO2 digunakan sebagai pengisi baterai kering. Kemudian ada MnO42- digunakan sebagai oksidator kuat. Kemudian ada besi. Besi ini merupakan logam utama dalam campuran aliasi. Kemudian juga digunakan pada penggunaan berbagai barang seperti konstruksi bangunan, peralatan dapur, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian ada nikel. Nikel ini digunakan dalam pembuatan baja tahan karat atau stainless steel. Kemudian juga aliasi alnico atau AlNiCO untuk magnet. Kemudian ada tembaga Cu, itu ada aliasi kuningan CuZn digunakan untuk kabel listrik. Kemudian ada aliasi perunggu CuSn digunakan untuk medali. Yang terakhir ada seng Zn. Seng ini digunakan sebagai atap seng. Dan yang terakhir digunakan sebagai bahan pembuat alat elektronik. Berikut ini adalah proses pembuatan dari beberapa unsur logam transisi. Yang pertama ada pembuatan kromium menggunakan proses Goldstich. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang kedua ada proses pembuatan mangan, yaitu dengan proses aluminotermik. Yang prosesnya adalah sebagai berikut reaksinya. Yang ketiga ada pembuatan besi atau Fe. Dia menggunakan proses samurtium yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama peletakan hematit, kokas, dan batu kapur di puncak tandur yang ditiup udara panas.
Yang kedua ada pembakaran potas. Yang ketiga reduksi hematit, dan yang terakhir ada pembentukan toner. Kemudian yang terakhir ada proses pembentukan tembaga, yaitu dengan reduksi kalkopirit. Reduksi kalkopirit ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada flotasi, kedua ada pemanggangan, yang ketiga pelaburan, keempat reduksi, dan terakhir adalah elektrolisis. Selanjutnya ada pembuatan unsur non-logam, di mana unsur non-logam itu ada halogen dan juga non-logam lainnya. Yang pertama ada halogen, di mana halogen ini salah satu contohnya adalah pembuatan fluorin. Pembuatan fluorin itu dilakukan dengan elektrolisis lemburan Kf. Selanjutnya ada pembuatan klorin, di mana terjadi elektrolisis lelehan NaCl. Nah, di mana elektrolisis lelehan NaCl ini terjadi dengan proses Weldon, yaitu dilakukan dengan cara mencampurkan NaCl dengan batu kawi dan asam sulfat yang pekat. Selanjutnya akan disusul dengan proses Dacon. Lalu ada pembuatan bromin. Pembuatan bromin ini dilakukan dengan pendesakan bromin. Selanjutnya ada pembuatan iodin, di mana ini dilakukan dengan pendesakan iodin. Dan sama dengan pembuatan klorin, terjadi proses Weldon pada pembuatan iodin ini, ya, di mana dilakukan dengan mencampurkan Kl dengan batu kawi dan asam sulfat pekat. Kita masuk ke non-logam lainnya, contohnya seperti hidrogen. Nah, hidrogen ini dilakukan dengan elektrolisis air. Lalu terjadi reaksi metana, di mana reaksi metana dengan uap air itu menghasilkan suatu campuran CO dan H2 yang disebut dengan N-gas. Lalu ada pembuatan nitrogen dan oksigen, di mana yang pertama itu terjadi distilasi bertingkat udara. Yang pertama terjadi penyaringan, udara disaring dengan pol terpadat. Lalu ada pencairan udara, di mana udara itu dikompresi lalu didinginkan sehingga air dan CO2 itu membeku dan dapat dipisahkan, sehingga udara cair hanya mengandung N2, O2, dan AR. Selanjutnya ada distilasi bertingkat, di mana udara diekspansi kembali dan didistilasi bertingkat dengan menurunkan tekanan. Gas-gas dalam udara cair tersebut menguap pada tekanan yang berbeda. Urutannya adalah N2, AR, lalu O2. Lalu ada pembuatan fosfor. Pembuatan fosfor ini menggunakan proses Wohler atau fosfor putih, di mana reaksinya itu pertama ada reaksi dalam tanur listrik lalu direduksi. Selanjutnya yang terakhir itu ada pembuatan belerang, di mana terjadi dua proses, yaitu yang pertama proses Frach dan yang kedua itu adalah proses Sicilia, di mana proses Frach itu merupakan proses pengambilan belerang dari bawah permukaan tanah. Yang pertama dilakukan adalah belerang dicairkan dengan cara dialiri air bersuhu 1600 derajat Celcius dan bertekanan 16 atm. Lalu selanjutnya belerang cair dikeluarkan dengan pompa udara panas bertekanan 20-25 atm. Lalu belerang cair kemudian dibiarkan membeku menjadi belerang padat. Lalu ada proses Sicilia, di mana proses Sicilia ini merupakan proses pengambilan belerang di permukaan tanah. Yang pertama, mineral yang mengandung belerang itu akan dipanaskan sehingga belerangnya terpisah, lalu belerang kemudian dimurnikan dengan cara sublimasi. Adalah pembuatan senyawa. Senyawa H2SO4 dibuat dengan proses kontak atau bilik timbal. NaOH melalui proses klor alkali, NaHCO3 melalui proses sulfai, Na2CO3 melalui proses sulfai, NH3 melalui proses Haber-Bosch, HNO3 melalui proses Ostwald, dan baja melalui proses tungku oksigen. Yang pertama melalui proses kontak pada pembuatan H2SO4. Yang pertama pembakaran belerang, di mana S solid bereaksi dengan O2 gas menghasilkan SO2 gas. Yang kedua oksidasi belerang dioksida, di mana 2SO2 gas bereaksi dengan O2 gas menghasilkan reaksi bolak-balik yaitu 2SO3 gas, di mana reaksi ini dilakukan pada suhu sekitar 500 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dan dengan katalis V2O5. Yang ketiga adalah belerang trioksida. SO3 solid bereaksi dengan H2SO4 aqueous menghasilkan H2S2O7 liquid. Yang keempat adalah asam pirosulfat direaksikan dengan air, di mana H2S2O7 liquid direaksikan dengan H2O liquid
menghasilkan H2SO4 aqueous. Kemudian proses klor-alkali adalah elektrolisis larutan NaCl pada pembuatan NaOH. Reaksinya adalah 2 NaCl bereaksi dengan 2 H2O menghasilkan 2 NaOH, 2 H2 dan Cl2. Kemudian proses sulfide pada pembuatan NaHCO3 dan Na2CO3. Yang pertama adalah pemanasan batu kapur di mana CaCO3 solid menghasilkan CaOS dan CO2 gas. Lalu, pembuatan asam karbonat di mana CO2 gas bereaksi dengan H2O liquid menghasilkan H2CO3 aqueous. Yang ketiga adalah penambahan amonia di mana H2CO3 aqueous bereaksi dengan NaH3 gas menghasilkan NaH4 HCO3 aqueous. Lalu, pembentukan NaHCO3 di mana NaHNH4 HCO3 aqueous direaksikan dengan NaCl aqueous menghasilkan NaHCO3 solid dan NH4Cl aqueous, di mana endapan NaHCO3 kemudian dipisahkan melalui penyaringan dan dapat diolah kembali menjadi Na2CO3. Yang kelima adalah pemanasan NaHCO3 menghasilkan Na2CO3, di mana 2 NaHCO3 solid menghasilkan Na2CO3 solid, H2O gas dan CO2 gas. Yang kemudian adalah proses Haber-Bosch pada pembuatan NH3, di mana Na2 gas bereaksi dengan 3 H2 gas dan 2 NH3 gas. Reaksi ini dilakukan pada suhu tinggi dan tekanan tinggi dengan kataliser besi untuk mengurangi reaksi balik amonia yang terbentuk segera terpisahkan. Proses Ostwald pada pembuatan HNO3. Yang pertama adalah pembuatan nitrogen oksida, di mana 4 NH3 gas bereaksi dengan 5 O2 gas menghasilkan 4 NO gas dan 6 H2O. Yang kedua adalah proses nitrogen dioksida, di mana 2 NO gas bereaksi dengan O2 gas menghasilkan 2 NO2 gas. Yang ketiga adalah pembentukan asam nitrat, di mana 3 NO2 gas direaksikan dengan H2O liquid menghasilkan 2 HNO3 aqueous dan NO gas. Lalu kemudian ada proses tungku oksigen pada pembuatan baja. Besi gumbal dari proses tanur tiup dimasukkan ke dalam tungku oksigen. Kedua, tungku oksigen lalu ditiupkan oksigen sehingga kadar karbon turun karena teroksidasi menjadi CO2 dan pengotor diikat CaO menjadi terak. Baja adalah aliasi logam yang dibentuk dari logam utama besi, sedikit karbon, dan logam lain. Berdasarkan kadar karbon, baja dibagi menjadi perbedaan kadar karbon, di mana di tingkat rendah memiliki konsentrasi 0,05% sampai 0,3%, di tingkat menengah ada 0,3% sampai 0,6%, dan yang di tingkat tinggi ada 0,6% sampai 1,5%. Perbedaan sifat di tingkat rendah mudah ditempa, menengah sukar ditempa, tinggi sangat keras dan kuat. Contohnya yang di tingkat rendah ada badan mobil, pipa, rantai corong, baut, dan di tingkat menengah ada poros as, rel, palu, obeng, dan yang di tingkat tinggi ada bor, pemotong logam, palu, dan pandai besi. Lalu contoh-contoh baja, yang pertama ada stainless steel dengan aliasi kromium dan nikel, memiliki sifat tahan karat, contohnya perkakas dapur, alat pemotong. Yang kedua ada baja kromium vanadium dengan aliasi kromium dan vanadium, memiliki sifat kuat dan contohnya poros as roda gigi. Yang ketiga ada baja mangan dengan aliasi mangan, memiliki sifat keras dan kuat, contohnya per, mesin penghancur. Yang keempat, baja silikon dengan aliasi silikon, memiliki sifat keras dan kuat, contohnya magnet. Dan yang kelima adalah baja invar dengan aliasi nikel, memiliki sifat sukar memuai, contohnya alat ukur.